Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Afrani Srina dari Program Studi Pendidikan Agama Islam kelas 6C Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Pontianak dengan NIM 1230124. Saya sempat menjadi panelis pertama pada kelompok 3. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Praktek Bisnis Pendidikan yang diampu oleh Ibu Dr. Misdah SAG, MPD. Pada video ini, saya akan membahas 3 pembahasan mengenai bisnis pendidikan, mulai dari pentingnya pemasaran pendidikan, peluang bisnis pendidikan berbasis digital, hingga tantangan pendidikan di wilayah dengan keterbatasan sumber daya. Saya berharap pembahasan dalam video ini dapat memberikan pemahaman dan wawasan mengenai perkembangan bisnis pendidikan di era digital saat ini. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama. Untuk pembahasan yang pertama, saya akan membahas mengenai pentingnya pemasaran yang efektif dalam bisnis pendidikan serta pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung perkembangan lembaga pendidikan. Menurut saya, pemasaran yang efektif sangat penting dalam bisnis pendidikan karena saat ini persaingan antar lembaga pendidikan semakin ketat. Dari sekolah, madrasah, maupun lembaga pendidikan lainnya harus mampu membangun citra yang baik agar dapat menarik minat calon peserta didik dan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Dalam dunia pendidikan, pemasaran bukan hanya sekedar promosi, tetapi juga bagaimana sebuah lembaga menunjukkan kualitas pelayanan, prestasi siswa, fasilitas, hingga kualitas lulusannya. Jika pemasaran dilakukan dengan baik, maka jumlah peserta didik dapat meningkat dan keberlangsungan lembaga pendidikan juga lebih terjamin. Selain itu, pemasaran yang efektif juga membantu lembaga pendidikan memahami kebutuhan masyarakat. Nah, dengan begitu, sekolah dapat memberikan layanan pendidikan yang sesuai dengan harapan orang tua maupun peserta didik. Salah satu contohnya yaitu PKBM Al-Islam Giwangan yang memanfaatkan media sosial untuk promosi digital seperti mendapatkan izin operasional. Strategi ini dianggap lebih efektif dibandingkan promosi konvensional seperti brosur atau banner. Karena apa? Karena jangkauan media sosial itu lebih luas dan dapat menarik perhatian masyarakat dengan lebih cepat. Jadi dapat disimpulkan bahwa pemasaran yang efektif sangat penting bagi lembaga pendidikan agar mampu berkembang, membangun kepercayaan masyarakat, dan tetap relevan di era digital saat ini. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai peluang bisnis pendidikan yang menurut saya memiliki potensi besar untuk dikembangkan di era digital saat ini. Peluang bisnis pendidikan yang saya pilih adalah platform e-learning atau kursus online pendidikan agama Islam berbasis digital. Saya memilih bisnis ini karena perkembangan teknologi dan digitalisasi pendidikan di Indonesia semakin pesat. Ya, setelah pandemi, masyarakat menjadi lebih terbiasa menggunakan pembelajaran online karena lebih fleksibel dan dapat diakses kapan saja serta di mana saja. Platform e-learning ini nantinya dapat menyediakan video pembelajaran, kelas daring, modul interaktif, kuis online, serta forum diskusi mengenai pendidikan agama Islam seperti akidah, fikih, akhlak, tajwid, dan motivasi belajar Islami. Jadi di dalam satu platform itu, pembelajaran dapat dilakukan melalui Zoom, misalnya, kemudian Google Meet, kemudian Google Classroom maupun aplikasi khusus berbasis e-learning. Target dari bisnis ini adalah siswa sekolah, siswa madrasah, mahasiswa hingga masyarakat umum yang ingin memperdalam ilmu agama Islam dengan cara yang lebih praktis dan fleksibel.
Contoh konsep bisnis ini mirip seperti ruang guru atau Kuiper, tetapi lebih difokuskan pada pembelajaran pendidikan agama Islam. Selain itu, materi pembelajaran juga dapat dibagikan melalui media sosial seperti YouTube, Instagram, dan TikTok dalam bentuk konten edukasi singkat agar dapat lebih menarik minat pelajar. Alasan pertama saya memilih bisnis ini adalah karena permintaan terhadap pendidikan berbasis digital semakin tinggi. Pembelajaran online memungkinkan akses pendidikan yang lebih luas tanpa terbatas wilayah geografis, sehingga masyarakat di daerah yang jauh sekalipun tetap dapat mengikuti pembelajaran dengan mudah. Alasan yang kedua, bisnis ini memiliki biaya operasional yang relatif lebih rendah dibandingkan membuka lembaga kursus secara offline. Ya, dengan memanfaatkan teknologi, materi pembelajaran dapat digunakan berulang kali dan diakses kapan saja oleh peserta didik. Lalu, alasan yang ketiga, bisnis ini sesuai dengan konsep edupreneurship atau kewirausahaan pendidikan, yaitu memanfaatkan kreativitas dan inovasi untuk menciptakan peluang usaha di bidang pendidikan. Melalui platform e-learning, pendidik tidak hanya memperoleh keuntungan ekonomi, tetapi juga dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan dan literasi agama masyarakat melalui teknologi digital. Oleh karena itu, platform e-learning dapat menjadi peluang bisnis pendidikan yang tidak hanya memberikan keuntungan secara ekonomi, tetapi juga memberikan manfaat dalam meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat. Pada pembahasan terakhir, saya akan menjelaskan mengenai tantangan bisnis pendidikan di wilayah yang memiliki keterbatasan sumber daya manusia dan sumber daya alam, serta strategi yang dapat dilakukan untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Menurut saya, peluang bisnis pendidikan di wilayah yang memiliki keterbatasan SDM dan SDA memiliki tantangan yang cukup besar, terutama di daerah terpencil atau pedalaman. Keterbatasan SDM atau sumber daya manusia dapat dilihat dari masih kurangnya tenaga pendidik yang berkualitas, kemudian rendahnya kemampuan penggunaan teknologi, serta kurangnya pelatihan bagi guru dan pengelolaan pendidikan. Selain itu, banyak tenaga pengajar yang tidak bertahan lama di daerah terpencil karena akses yang sulit, kemudian fasilitas yang terbatas. Sementara itu, keterbatasan SDA atau sumber daya alam dapat dilihat dari kurangnya memadai infrastruktur pendidikan seperti jaringan internet yang lambat, listrik yang tidak stabil atau bahkan tidak ada, fasilitas belajar yang minim, serta kurangnya media pembelajaran seperti buku dan laboratorium. Akibat dari berbagai keterbatasan tersebut, bisnis pendidikan di daerah terpencil menjadi lebih sulit berkembang dan kurang mampu bersaing dengan lembaga pendidikan di perkotaan. Hal ini juga dapat menurunkan minat masyarakat terhadap layanan pendidikan yang tersedia. Strategi yang dapat dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut adalah dengan memanfaatkan teknologi digital secara sederhana dan menyesuaikan dengan kondisi daerah setempat. Misalnya menggunakan sistem e-learning ringan yang tetap bisa diakses meskipun jaringan internet terbatas, atau menyediakan materi pembelajaran yang dapat diunduh dan digunakan secara offline. Selain itu, perlu adanya kerjasama antara lembaga pendidikan, pemerintah, komunitas masyarakat, dan organisasi sosial untuk membantu penyediaan fasilitas pendidikan serta pelatihan bagi tenaga pendidik.
Strategi lainnya adalah menerapkan pembelajaran berbasis komunitas seperti kelas belajar keliling atau kursus mobile yang dapat menjangkau daerah-daerah terpencil. Nah, dengan cara tersebut layanan pendidikan itu tetap dapat berjalan meskipun fasilitas dan sumber daya masih terbatas. Jadi menurut saya, keterbatasan SDM dan SDA bukan berarti menjadi penghalang untuk membangun bisnis pendidikan, tetapi justru dapat menjadi peluang untuk menciptakan inovasi pendidikan yang lebih kreatif, sederhana, dan bermanfaat bagi masyarakat. Dengan adanya inovasi dan pemanfaatan teknologi yang tepat, keterbatasan tersebut bukan menjadi hambatan, tetapi dapat menjadi peluang untuk menciptakan pendidikan yang lebih kreatif, sederhana, dan bermanfaat bagi masyarakat. Baik, saya kira itu yang dapat saya sampaikan mengenai pembahasan bisnis pendidikan pada video ini. Dari pembahasan tersebut dapat dipahami bahwa perkembangan teknologi memberikan peluang besar dalam dunia pendidikan, terutama dalam pemasaran dan pengembangan bisnis pendidikan berbasis digital. Namun, tantangan seperti keterbatasan sumber daya juga tetap perlu dihadapi dengan strategi dan inovasi yang tepat. Semoga pembahasan yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun isi materi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.